Tetapi yang tidak boleh ini yang terbawah, yaitu apa? Membenci. Kita nggak boleh membenci kepada pribadi-pribadi oknum-oknum Habib itu. Yang kita kritisi kan, kepalsuan nasab mereka, ingin menunjukkan kebenaran. Kemudian yang kita kritisi itu adalah perilaku mereka yang katanya mengaku juriyah Rasulullah, tetapi kemudian dia perilakunya jauh dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita harus mengamati fenomena di dalam masyarakat, kita temukan seperti itu, ya. Saudara, ini fakta yang terjadi di lapangan. Maka oleh karena itu, mari kita terus suarakan terus kebenaran nasab tentang nasab dari klan Ba'alawi yang terindikasi keturunan Yahudi, supaya masyarakat itu masuk dalam kategori percaya dan yakin bahwa oknum-oknum habaib dari klan Ba'alawi itu bukanlah keturunan Rasulullah, tetapi lebih terindikasi keturunan Yahudi. Dengan kita menunjukkan fakta-fakta ilmiah loh ya, ini bukan fitnah. Ya, kita bukan fitnah. Kalau fitnah kan kita hanya ngomong saja tanpa ada didukung oleh fakta-fakta ilmiah dan bukti-bukti ilmiah, juga tes DNA. Itu saudara. Makanya harus dipahami antara fitnah, ya, mengadu domba, dan juga dengan mengungkapkan kebenaran berdasarkan fakta-fakta ilmiah. Kadang-kadang kita kan nggak peduli tentang hal itu, maka kita pedulikan, kita ajari, kita beri edukasi kepada masyarakat bahwa fenomena di lapangan, di masyarakat itu masih seperti itu. Masih ada yang yakin, ada yang percaya, kemudian ada yang masih ragu-ragu kategorinya ya. Nah, seperti itu ya kan. Jadi belum semuanya percaya dan yakin bahwa oknum-oknum habaib klan Ba'alawi adalah bukan keturunan Rasulullah, tetapi terindikasi keturunan Yahudi. Yang penting kita jangan memilih opsi yang tadi, yang terbawah, yaitu membenci. Jangan, kita tidak membenci. Saya sering katakan kalau saya ketemu Bahar Smith, dia di jalan kena masalah kecelakaan dan sebagainya, kita tolong sebagai pribadi. Tapi kalau dia ngomong tentang ajaran, ya kita tolak ajarannya, bukan orangnya. Kita diskusi kan, adu argumentasi, bukan emosi. Begitu saudara. Nah, apa saja masalah-masalah yang berhasil saya identifikasi, saya inventarisir catatan saya tentang masalah yang pernah dilakukan oleh habaib itu, saudara. Nah, saya bacakan ya untuk referensi kita. Masalah yang dihadapi oleh oknum-oknum habaib dan dilakukan oleh mereka sendiri, masalah yang dibuat oleh mereka adalah yang pertama masalah nasabnya sendiri. Nasab klan Ba'alawi itu kan masalah itu. Jadi dulu nenek moyangnya, leluhurnya yang namanya Sakron, yang membuat buku, yang kemudian di dalam buku itu ditulis bahwa Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa al-Muhajir, ternyata salah. Karena apa? Masyhur sebelumnya, ahli nasab sebelumnya sudah mencatat bahwa Ahmad bin Isa al-Muhajir itu anaknya cuma 3, ya, Muhammad, Husain, dan Ali. Nggak ada yang namanya Ubaidillah. Nah, oleh Sakron ini, saya sebut Sakran ini, lalu dibuatlah kitab ya, yang dia tulis sendiri dari oknum Habib ini, yang memasukkan leluhurnya yaitu Ubaidillah atau Ubaidullah itu ke nasabnya Ahmad bin Isa al-Muhajir. Kalau nasab dari Ahmad bin Isa al-Muhajir udah masyhur, itu memang keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memang juriyah Nabi, saudara. Itulah yang menjadi titik masalah. Itu masalah pertama. Yang kedua, sejarah kedatangan mereka yang tadi sudah saya singgung. Jadi sejarah kedatangan mereka di Nusantara, kalau Taufik Assegaf itu sering menyebutkan, kami datang ke Nusantara, para leluhur kami datang ke Nusantara untuk mencetak ulama-ulama. Nah, itu tidak betul. Ya, karena fakta sejarah sudah menunjukkan bahwa mereka datang untuk bekerja kepada Belanda, untuk memperbaiki nasib, mencari penghidupan. Itu fakta sejarah, sumbernya udah banyak itu, saudara. Anda bisa tracking itu, cari, itu banyak. Itu masalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia membuat masalah dengan
merubah sejarah berdirinya NU. Itu juga viral itu kan, diklaim bahwa NU itu berdirinya NU atas inisiatif dari Oknum Ba'alawi yang mengusulkan dan meminta kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah itu sudah masyhur juga, itu cerita klaim dari oknum-oknum Habib Ba'alawi itu saudara. Kemudian yang masalah yang mereka buat yang kelima itu adalah memalsukan kuburan. Waduh, dia itu paling suka memalsukan kuburan untuk mencari mungkin nama ya, mencari nama, membranding mereka. Itu untuk nanti ziarah para muhibin mereka itu. Padahal itu makam palsu. Ya, contohnya adalah makam Syekh Jumadil Kubro diklaim sebagai habaib. Itu sudah masyhur juga, pernah diungkapkan oleh Kiai Kos, yaitu Gus Mufid dari Purworejo kalau nggak salah itu ya, yang beliau mengungkapkan sejak kecil Gus Mufid itu memang tidak percaya kepada oknum-oknum habaib itu sebagai zuriyah Rasulullah SAW, tetapi berdasarkan petuah, nasihat, informasi dari ayah beliau yang juga seorang kiai, itu oknum-oknum habaib adalah berdarah Yahudi. Nah ya, itu silakan dicari, itu videonya ada di Gus Fuad Pleret. Videonya Gus Fuad pernah mengungkap itu ya. Kemudian dia mengklaim, ini masalah yang keenam, buat masalah mereka itu oknum Habib ini ya. Masalah yang mereka buat adalah mengklaim berdirinya Jatman ya. Jatman itu Jamaah Torekoh itu yang kalian juga sudah tahu, itu yang keenam. Masalah itu sampai sekarang kan jadi problematika itu. Masalah yang ketujuh, nah ini menarik ini. Yang dibuat oleh oknum-oknum Habib Klan Ba'alawi adalah mengklaim sejarah bendera merah putih. Kan ngeri itu. Bahkan ada yang ngomong itu, saya pernah baca komentar, yang merobek bendera merah putih biru yang ada di Hotel Yamato Surabaya itu katanya Habib. Dapat sumber dari mana itu klaim yang sepihak itu ya? Itu benar-benar menyalahi kaidah sejarah itu ya. Kan seperti itu yang beredar di media sosial saudara. Kemudian ada lagi nih ya, yang kedelapan masalah yang mereka buat nih, sejarah KRT Sumo Diningrat Yogyakarta. Nah katanya itu juga Habib itu ya, diklaim juga itu ya. Kemudian ini klaim juga dibuat cerita yang berdasarkan catatannya Van den Broek, seorang sejarawan Belanda dari orientalis itu ya. Dia membuat dan merubah sejarah Wali Songo. Ya. Ya itu katanya itu Wali Songo itu Ba'alawi ya, yang baru-baru ini itu juga viral dan menjadi perdebatan di media sosial itu ya. Kemudian ini lagi yang juga diklaim, katanya sejarahnya Utsman bin Yahya. Itu dia katanya pejuang. Pejuang dari mana? Terutama si Rizik Syihab itu mengklaim bahwa Habib Utsman bin Yahya ya, yang dulu menjadi mufti Batavia itu sebenarnya hanya pura-pura aja bekerja sama kepada Belanda. Sebenarnya itu perjuangan, pura-pura nanti itu menjaga dan melindungi umat muslim di Indonesia. Begitu kurang lebih bahasanya ya. Ya nggak bisa lah, wong itu fakta. Dan itu memang si Utsman bin Yahya mendapat lencana kok, itu lencana penghargaan kok, itu viral kan. Nah jadi nggak perlulah, walaupun itu saudaranya sendiri, maksudnya leluhur mereka, kalau memang antek-antek Belanda ya udah diakui aja itu sebagai antek-antek Belanda karena buktinya jelas. Jadi kita berdasarkan bukti-bukti ilmiah ya, bukti-bukti sejarah. Ini bukan fitnah ya saudara. Kemudian ada lagi nih klaim, ini bikin masalah aja mereka itu. Mengklaim sejarah Surabaya. Wah, sejarah Surabaya katanya dari bahasa Arab dan sebagainya, itu sangat membelokkan sejarah Surabaya itu. Kalau saya jadi orang Surabaya itu mungkin sakit hatinya itu. Katanya Surabaya ya, Surabaya itu kan ada sejarahnya sendiri itu ya. Bukan dari kata surul bait, itu surul bait apa itu bahasa Arab itu ya, mungkin kalian lebih hafal dan paham itu. Yang jelas sejarah Surabaya udah dibelokkan oleh oknum habaib.
Kemudian yang ke-12, masalah yang mereka buat berikutnya, yang ke-12 itu sejarah rumah proklamasi. Lah, ngeri kan? Itu diklaim katanya milik Oknum Habaib Ba'lawi. Nah, gimana coba? Ya ampun. Nah, kemudian yang ke-13, masalah yang mereka buat adalah mengklaim sejarah Pangeran Diponegoro. Diklaim Pangeran Diponegoro itu sebagai habaib. Ampun, kenapa sih banyak muhibin yang nggak sadar ya? Harusnya dengan fakta-fakta yang saya ungkap ini, mereka sadar saudara. Bagaimana oknum-oknum habaib ini buat-buat masalah. Suka mengklaim-klaim, monopoli. Nah, kemudian yang nomor 15, ya, Anda silakan tambahin. Saya hanya menemukan sampai nomor 15. Silakan tambahin di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan. Saya baca nanti saya pelajari. Apa itu saudaraku yang nomor 15? Itu Tuanku Imam Bonjol, ya, Tuanku Imam Bonjol itu diklaim dia seorang habaib juga. Dan yang lebih ngeri, tidak sekedar dia seorang habaib dibilang oleh Ali bin Jindan itu, bahwa Tuanku Imam Bonjol itu katanya kakeknya si Rizik Sihab. Waduh, ngeri. Kan ngeri itu, nggak ada hubungannya itu, nggak ada bukti-bukti sejarahnya. Yang betul kakeknya Sri Rizik Sihab itu, ya, leluhurnya ya Utsman bin Yahya, itu baru betul. Antek-antek Belanda itu baru betul. Lah, kok pahlawan nasional kita yang namanya Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol ini diklaim sebagai kakeknya Sri Rizik Sihab. Gara-gara nama Tuanku Imam Bonjol ada sahab di belakangnya. Saya kalau menjadi keturunan Tuanku Imam Bonjol, pahlawan nasional kita, ya sakit ya hatinya pasti kalau diklaim seperti itu, saudara. Gimana kalau menurut pendapat Anda? Tambahin tuh masalah-masalah yang dibikin oleh oknum-oknum habaib itu. Saya kira ini jelas dan ini penting disampaikan kepada generasi muda kita supaya generasi muda kita tidak menjadi muhibin yang taklid buta. Taklid buta kemudian mengkultuskan oknum-oknum habaib dan kemudian fanatisme berlebihan. Bahaya kalau itu terjadi, saudara. Kita hanya mengkhawatirkan generasi kita itu kehilangan kemerdekaan berpikir, ya, kehilangan kemerdekaan dalam berspiritual dan beragama, dan ini bisa mempengaruhi cara berpikir dia. Kan kita butuh memajukan negara kita yang memiliki generasi berpikir realistis dan rasional, kemudian menggunakan akal sehat. Kalau terus-terusan didoktrin dengan cara-cara begitu, kan generasi kita, sekali lagi sering saya katakan, khawatirnya seperti seekor kerbau yang ditusuk hidungnya, kemudian ditarik kemana-mana, dimanfaatkan oleh oknum-oknum habaib itu. Kasihan kan generasi muda kita. Nah ya, nah ya, ini ada komentar bagus ini. Terima kasih. Kuburan Mbah Priok, ya, sampai sekarang masih dikeramatin. Aduh ya, terima kasih masukannya. Betul sekali. Biar dapat cuan memang oknum-oknum ini, mohon maaf ya saudara, mereka itu memang harus disadarkan ya. Betul itu, terima kasih kepada saudara-saudara. Mas Ilham tadi sudah memberikan komentar dan masih banyak ya, nggak perlu saya bacakan. Saya kira sudah cukup saudara, waktu sudah sangat cukup ini. Mohon maaf segala kekurangan yang saya sampaikan, tentu banyak kekurangannya, apalagi di awal tadi saya mungkin terlalu bersemangat ya, agak banyak yang salah-salah kata, keperucut ngomong. Ya, yang penting saya hanya bisa mendoakan kalian semuanya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Ya, ini penting kesehatan ini supaya kita bisa berpikir sehat ya. Ya, seringkali kan orang-orang yang nggak menyadari badannya sehat fisiknya, tetapi mentalnya kurang sehat. Jangan sampai. Jadi mudah-mudahan kita semuanya sehat lahir batin, dimudahkan semua urusannya, ditambah dan diluaskan rezekinya. Saudara tetap jaga persatuan, perdamaian, negara kita jaga bersama untuk keutuhan supaya negara kita tetap jaya. Salam Pancasila Jaya, salam persatuan dan kesatuan, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!